Buat yang baru pengen mulai bikin konten dan lagi bingung, kira-kira kalau beli mic, bagusnya beli mic condenser atau beli mic lavalier ya? Halo semua, Jun di mana? Ini adalah salah satu dilema yang sempat saya alami sebelum saya mulai ber-YouTube gitu kan. Jadi waktu itu duitnya terbatas dan kalau pengen mulai YouTubean ya mau nggak mau harus beli mic gitu kan. Tapi pilihannya ada banyak banget dan salah dua yang jadi pertimbangan saya adalah condenser atau lavalier yang model kayak gini nih. Soalnya kalau kondenser itu harusnya lebih bagus kan, dan juga bentuknya ada yang bagus-bagus dan bisa dijadikan ikutan nongol lah di video. Tapi kalau sewaktu-waktu butuh untuk keluar ruangan kan lebih enak pakai yang kayak gini. Nah, buat kamu yang memang dananya lagi terbatas, ini memang harus dijadikan pertimbangan betul-betul. Termasuk sebenarnya brandnya atau kualitas dari mikrofonnya itu juga harus dipertimbangkan di awal. Jadi kalau kamu cari mic yang harganya di bawah 100 ribuan itu memang banyak, tapi secara kualitas kita nggak mungkin bisa berharap dia bagus. Sedangkan mikrofon ini untuk para konten kreator itu adalah salah satu hal yang boleh dibilang permanen sih. Jadi kamu beli cukup satu kali aja, bisa untuk selamanya kalau memang bagus. Tapi kalau kamu belinya yang pas-pasan, nanti kalau kamu udah agak berkembang, kamu harus upgrade lagi biar mengikuti lah kualitasnya. Tapi kalau dari awal emang udah bagus, ya udah bisa dipakai seterusnya. Nah, untuk mikrofon sendiri itu sebenarnya di pasaran brandnya ada banyak banget. Salah satunya yang fokus di audio adalah ini brand Maono. Ini dia bukan cuma jualan mic, tapi juga jualan banyak hal yang berhubungan dengan audio, seperti mixer, headphone, dan kelengkapan lainnya. Jadi untuk kualitas audionya bisa dibilang dia di atas rata-rata karena memang dia spesialisasinya di bidang audio. Dan untuk perbandingan kali ini, untuk gambaran nantinya saya pakai dua produk dari Maono. Ini adalah Maono DM30 dan ini Maono WM821. Dimana kalau secara harga sendiri memang selisihnya jauh banget. Ini DM30 ini harganya jauh lebih murah dibandingkan yang WM821. Tapi si 821 ini dia adalah wireless microphone, dimana kita dapat banyak banget nih. Jadi kita dapat mikrofonnya itu model transmitter gini yang saya pasang di sini. Ini dia ada dua, terus ada satu receiver, terus juga ini transmitter ini udah termasuk mikrofonnya ya. Tapi kalau kamu pengen diumpetin bisa juga ditambahin lavaliernya kayak gini. Jadi kalau di total termasuk charging case dan fitur-fitur lainnya, sebenarnya kalau harga mikrofonnya sendiri antara kedua barang ini nggak terlalu jauh. Mikrofonnya doang. Jadi asumsi saya selisih kualitas audionya juga nggak akan terlalu besar. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke perbedaan utama antara mic lavalier atau clip-on sering kita nyebut dengan kondenser. Perbedaan terbesarnya udah pasti pada desain. Dimana kalau lavalier mau yang wireless atau yang enggak itu dia didesain kecil. Ini transmitternya segini, kalau mic-nya doang segini. Sedangkan kondenser itu gede. Dan kondenser ini dia didesain untuk macam-macam nih, ada yang bisa ditaruh di atas meja, terus nanti bisa juga ditaruh di boom arm, bisa juga ditaruh di stand, dan kemungkinan besar dia akan ikutan muncul di dalam video. Karena mic condenser ini idealnya digunakan dekat dengan sumber suara, jadi dekat dengan mulut kita. Makanya kalau kamu milih mic condenser itu nggak bisa hanya mempertimbangkan dari kualitas audionya doang, tapi juga termasuk desainnya, apakah bentuknya bagus, standnya gimana, ada RGB-nya atau enggak, itu semua perlu kamu pertimbangkan. Nah, kemudian karena ukurannya jauh lebih besar, otomatis kondenser ini akan lebih sensitif dalam menangkap suara. Untuk mekanisme penangkapan suara ini ada bermacam-macam dan ini biasa disebut dengan nama polar pattern. Ada yang namanya cardioid, ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya heart, jantung. Jadi polanya berbentuk seperti jantung, bukan hati ya. Dia menangkap suara paling banyak dari depan dan lumayan banyak dari samping tapi sedikit dari belakang. Kemudian ada lagi hypercardioid yang bisa nangkap suara dari belakang lumayan banyak, atau supercardioid yang nangkap suara dari belakang lebih sedikit dibandingin si hyper tadi. Kemudian ada lagi omnidirectional yang bisa nangkap suara dari segala arah sama rata. Terus ada bidirectional yang menangkap suara dari depan dan belakang dengan seimbang, tapi dari samping cuma sedikit. Sedangkan Maono DM30 ini polar patternnya adalah cardioid. Jadi nanti kalau beli, kamu harus pertimbangkan dulu nih. Kalau setupnya studio seperti ini, kira-kira sumber suaranya bakal dari mana? Apakah mau kamu pakai sendirian atau nanti ada kemungkinan ngobrol berdua sama orang? Terus pertimbangkan juga apakah ruangannya itu kedap suara atau enggak, banyak motor lewat atau enggak. Itu semua bener-bener bakal berpengaruh terhadap kualitas dan juga mood kamu saat syuting nanti. Lagi enak-enak ngomong, tahu-tahu motor lewat.
baru mau mulai lagi, motor lewat lagi. Kemudian build quality juga berpengaruh, tapi kalau secara visual sih hampir nggak kelihatan. Ini lebih ke feel kita aja, lebih mantap atau enggak dengan mikrofonnya. Si Maono DM30 ini, yang harga resminya cuma 700 ribuan, dia punya build quality yang solid. Materialnya dominan dari metal, bukan plastik. Jadi walaupun dia kecil, tapi kokoh banget. Desain standnya juga minimalis, terus udah ada RGB yang juga minimalis. Terus perhatikan juga, nggak semua mic condenser punya jack 3,5 mili untuk headphone. Fungsinya adalah untuk memonitor audio yang ditangkap mic ini langsung dari mikrofon ke headphone-nya. Terus perhatikan juga knob volume-nya. Beda mikrofon, ternyata fungsi volume ini juga bisa berbeda. Ada yang berfungsi untuk mengatur volume dari suara kita yang ditangkap oleh mikrofonnya, tapi ada juga yang berfungsi untuk mengatur volume headphone-nya. Jadi kamu harus tahu beneran, jangan sampai kamu udah monitor pakai headphone ini, terus kamu kecilin, di telinganya terdengar kecil, tapi sebenarnya itu adalah volume headphone-nya, bukan suara yang ditangkap sama mikrofonnya. Kemudian masalah stand. Maono DM30 ini standnya model straight biasa, gak ada shock mount. Jadi shock mount itu yang semacam ada dudukan lagi, yang ada tali-talinya gitu ya. Dan itu fungsinya adalah untuk meredam getaran, bukan getaran sih, lebih tepatnya ketukan yang ada di atas meja. Jadi kalau tangan saya nyentuh meja gini, nah itu kalau dia ada shock mount-nya, suaranya nggak akan terlalu banyak tertangkap oleh mikrofon. Tapi kalau nggak ada shock mount, dia akan lumayan banyak tertangkap sama mikrofonnya. Termasuk kalau kamu nggak sengaja nyentuh meja, bakal jedak-jeduk itu ada kemungkinan bisa tertangkap sama mikrofon. Kemudian untuk interface-nya, jadi biasanya mic condenser ini sudah menggunakan interface USB. Dan ini lebih enak karena kualitas audionya akan jadi lebih terjaga. Dia lebih stabil. Mau kamu colokin di PC, mau colokin di laptop, itu kualitas suara yang dihasilkan relatif nggak ada bedanya gitu ya. Cuma permasalahannya secara compatibility jadi terbatas. Hanya bisa untuk device yang punya USB doang. Mau kamu colokin ke HP, nggak bisa. Mau colokin ke tablet juga nggak bisa. Dan salah satu kelemahannya lagi adalah posisinya harus fix kayak gini. Begitu saya nengok sedikit ke sini, suaranya udah beda lagi. Nengok ke sana, beda lagi. Jadi memang pastikan bahwa kalau kamu mau beli ini, berarti kamu shootnya dengan posisi yang lebih banyak dominan seperti ini. Nah, sekarang untuk mic clip-on, lavalier. Ya, yang pasti dia portable sih ya. Jadi kamu mau pakai di dalam ruangan bisa, mau dibawa keluar bisa, jalan-jalan outdoor juga bisa. Tapi bukan berarti posisi sumber suara nggak berpengaruh. Jadi kalau saya nengok gini, ya suaranya tetap akan lebih kencang. Kalau gini akan lebih kecil. Tapi secara perbedaannya nggak akan sebesar kondenser kalau saya lagi nengok ke sana gitu kan. Jadi ini bisa jadi pertimbangan juga buat kamu yang mungkin memang akan lebih banyak melakukan shootnya di luar ruangan atau dengan kondisi yang bergerak, nggak statik berhenti kayak gini. Kemudian mic lavalier nggak semuanya wireless. Jadi rata-rata malah pakai kabel dan biasanya kabelnya bukan cuma segini tapi lebih panjang lagi. Jadi buat kamu yang belinya bukan wireless, mengatur kabel akan jadi tantangan tersendiri, bakal lebih ribet. Tapi kalau udah fix ya udah nggak masalah, cuma di setup awalnya doang. Kemudian untuk konektornya, untuk lavalier biasanya menggunakan jack 3,5 mili kayak gini. Dimana jack ini ada yang TRS, ada yang TRRS, jadi ini berbeda. Jadi mau dicolokin ke HP bakal butuh colokan yang berbeda, dicolokin ke PC atau laptop juga harus sesuai. Ini harus diperhatikan. Dan ini jack model kayak gini, dia secara kualitas audionya malah jadi nggak stabil. Karena yang akan memproses audionya adalah sound card, tempat di mana colokan ini nancep. Jadi beda PC, audionya akan berbeda juga. Nanti kamu pasang di HP, beda HP juga kualitas audionya akan berbeda. Beda sama kondenser yang pakai USB, dicolokin di mana-mana, suaranya akan lebih stabil. Tapi untuk yang model jack kayak gini, dia lebih universal. Jadi PC, laptop, terus HP, apalagi tablet, asalkan dia punya jack 3,5, pasti bisa dipasangin mikrofon ini. Dan berikutnya kalau kamu belinya adalah yang versi wireless kayak ini. Satu hal lagi adalah baterai. Ini perlu kamu perhatikan karena kalau kamu lagi shoot dan ternyata baterainya habis, ya bisa bubar. Ini nggak akan kamu temui kalau pakai kondenser karena dia udah pasti harus nyolok kan. Dan ini juga kemungkinan besar nggak kamu temui kalau pakai Maono WM821 ini karena dia udah punya charging case. Jadi begitu selesai pakai, langsung dimasukin, dia akan otomatis langsung nyala merah dan itu ngecas. Dan di sini kita langsung lihat ada indikator baterainya. Jadi kalau penuh dia nyala 4, ini udah ada 3. Jadi setiap kali kamu selesai pakai, udah pasti bakal tahu bahwa oh baterainya masih banyak nih charging case-nya. Jadi kemungkinan besarnya kalau sampai kehabisan baterai yang habis adalah charging case-nya, bukan mikrofonnya. Kemudian untuk sensitivity-nya.
Dia ukurannya kecil, jadi udah pasti tidak akan sesensitif kondenser. Jadi kalau kamu taruh di sini, suara yang akan paling banyak ditangkap dominan adalah suara yang keluar dari kamu sendiri. Bukan suara motor, bukan suara kipas angin, bukan suara yang lain. Jadi semakin jauh dari mikrofonnya, itu akan semakin susah tertangkap oleh mikrofon. Ini adalah satu kelebihan dibandingkan kondenser. Jadi kalau pakai clip-on atau lavalier ini, kamu bisa bebas pakai di indoor juga bisa, outdoor juga bisa. Cuma kamu nggak bisa menampilkan ornamen pemanis ya. Kalau kamu pakai kondenser dan lagi indoor, bisa ada tambah-tambah hiasan gitu kan di atas meja. Nah, sekarang gimana dengan kualitas audionya? Ini adalah suara yang dihasilkan oleh mikrofon Maono DM30 yang tidak diproses sama sekali. Ini adalah suara asli yang hanya dinaikin sedikit volume gain-nya gitu ya, untuk menyesuaikan dengan volume keseluruhan video. Sedangkan sekarang ini adalah suara yang dihasilkan oleh Maono WM821 yang menggunakan transmitternya langsung. Suaranya juga tidak diproses, hanya digedein sedikit volumenya. Untuk receivernya nancep ke HP Android LG. Saya lupa itu LG tipe berapa, tapi ya kurang lebih kualitas suaranya seperti ini. Terus kalau mau dipakein lavaliernya, langsung praktekin ya. Colok. Oke. Kurang lebih ini adalah suara yang dihasilkan oleh Maono WM821 saat menggunakan clip-on lavaliernya. Jadi mana yang akan kamu pilih? Jangan buru-buru, pastikan dulu yang mana yang akan jadi kebutuhan utama kamu. Dan kalau sudah waktunya untuk menentukan, langsung klik aja link yang ada di bawah.